dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro Sate dari Padang. Di kesempatan malam hari ini kita jumpa lagi dalam segmen obrolan malam dunia kesehatan, dan malam hari ini kita akan berbincang terkait topik kita pada malam hari ini, yaitu pengaruh cara minum obat terhadap efek obat, ya. Dan narasumber kita pada malam hari ini adalah Apoteker Harisman SSI SPFRS, dan telah hadir bersama saya di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Harisman. Selamat malam Pak Yudi, Mas War. Apa kabar malam hari ini? Sehat, sehat. Baik. Nah, Pak Harisman, ternyata cara minum obat berpengaruh juga ya terhadap efek obat. Iya, itu cara minum obat itu cukup mempengaruhi efek terapi obat. Artinya kita tidak bisa asal minum obatnya. Misalnya kalau obatnya obat sirup, tidak bisa asal minum aja, atau tablet juga tidak bisa asal minum ya. Iya, jadi ada aturannya dan tidak boleh merubah suatu sediaan obat sembarangan kecuali memang itu direkomendasikan. Oke, kan ada juga misalnya ada yang obat-obat bebas lah ya, kayak obat batuk gitu kan. Kan biasanya ada takaran, misalnya 1 sendok makan. Tapi ada juga yang mungkin meminumnya itu diteguk langsung. Nah, itu juga pengaruh nggak, Pak Harisman? Ya, kalau bentuk sediaan sirup mungkin tidak terlalu masalah ya bagaimana cara meminumnya. Tetapi yang mau kita bicarakan pada pertemuan ini adalah bentuk sediaan tablet ya. Bentuk sediaan tablet itu bukan berarti sediaan tablet itu bisa dibudayakan. Kalau kita makan suatu makanan kan dikunyah gitu ya. Iya. Nah, kemudian rekomendasi secara farmasi kan meminum obat tablet itu ditelan langsung. Nah, tetapi apakah semua obat tablet itu bisa ditelan langsung? Ah, itu yang mau kita bicarakan. Obat-obat apa saja yang bisa ditelan langsung, kemudian obat-obat apa saja yang harus kita hancurkan atau kita kunyah baru ditelan. Oke, berarti obat dalam bentuk tablet itu tidak melulu ditelan langsung ya. Ada tablet yang bisa dikunyah ya. Betul, betul. Nah, itu dia. Nah, tapi ada budaya di masyarakat kita kan, obat tablet itu Langsung seperti telan. halnya makanan. Oh Seperti iya. halnya makanan, kalau dikunyah itu nanti efeknya akan semakin bagus, akan cepat masuk ke saluran cerna, kemudian diserap. Nah, pola pemikiran yang seperti itu mau kita luruskan, itu kan. Oke. Nah, jadi kalau dari sisi pandang medis, metode asupan obat tablet itu yang di tengah masyarakat tadi kan Pak Risman bilang ada yang bilang kalau dikunyah itu efeknya bakalan cepet gitu kan. Nah, Ya. sebenarnya kalau dalam dunia medis seperti apa, dan kenapa sampai ada metode asupan atau makan tablet itu ada yang dikunyah, ada yang bisa ditelan langsung, dan itu seperti apa, Pak Iya. Wisman? Nah, jadi obat-obat yang bisa ditelan langsung itu adalah sediaan obat yang tabletnya memang dibuat di pabrik sedemikian rupa, kemudian itu dengan meminumnya adalah dengan cara ditelan langsung. Nah, tetapi eh, di pabrik itu ada beberapa sediaan obat itu dirancang ya, direncanakan dengan beberapa tujuan. Nah, ada yang pertama tujuannya itu membuat sediaan tablet itu ditutupi rasa tidak enaknya. Nah, ditutupi rasa tidak enaknya diberi suatu pelapis yang disebut dengan eh, coated ya, atau pelindung daripada tablet itu yang terbuat dari gula. Nah, jadi itu tidak boleh
dikunyah karena nanti memberikan rasa tidak enak, ya. Nah, bisa saja dimuntahkan lagi sudah minum obat itu kan. Iya, iya, iya. Nah, ada satu obat tertentu juga dirancang, dia tidak boleh hancur di lambung ya, Hmm. tetapi dia harus langsung masuk ke usus. Nah, karena obat-obat itu yang dirancang seperti ini akan rusak oleh asam lambung. Obat yang rusak ini kan kalau kita telan tidak ada manfaatnya itu kan. Iya, 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 iya. Itu. Kemudian sediaan obat yang ketiga itu adalah obat tablet itu yang dirancang bagaimana kita meningkatkan kepatuhan minum obat. Nah, kan kalau ada tablet yang harus minumnya 3 kali sehari. Nah, itu kan suka lupa ya, suka Iya, iya. lupa. Nah, di pabrik itu kita buat sediaan tablet itu cukup minumnya sekali sehari. Nah, sekali sehari sehingga kepatuhan pasien meningkat. Nah, obat-obat yang seperti kita jelaskan tadi 3 macam tadi itu tidak boleh dikunyah. Oh, Nah, iya, itu iya, harus iya. ditelan langsung. Nah, sama dengan sediaan eh, yang sudah dirancang seperti tadi, sehingga itu tujuan dari pembuatan tablet itu tercapai. Nah, itu yang berhubungan tadi dengan app obat itu. Hmm. Oke, berarti ada 3 berarti ya, Pak Risman Ada ya? tiga, Ada ada 3. tiga. Itu dengan berbagai merek itu kan. Makanya nanti apakah obat merek-merek ini boleh diminum atau dikunyah, itu kan bisa nanti konsultasi di apotek dengan apotekernya. Oke. Nah, kalau cara minum obat kita itu ternyata ya mungkin karena pemahaman dan juga kurang tahu juga ya terkait bagaimana cara minum obat yang benar agar efek obatnya itu juga tepat gitu ya, Pak Risman Iya, ya. iya Nah, betul. seandainya selama ini cara minum obat kita itu ternyata keliru. Nah, ini gimana nih, Pak Risman? Ya, berarti efek obatnya tidak maksimal. Nah, ada juga kan yang mengatakan ini obat saya ini tepung kali ini itu ya. Nah, tidak ada zat khasiatnya. Iya, iya, iya. Apalagi kalau itu obat-obat program gitu ya. Obat-obat yang diprogram pemerintah ternyata harganya murah, Iya. dianggap itu obatnya tidak bermutu. Seperti obat-obat yang didapat oleh pasien-pasien asuransi gitu ya. Iya, 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 iya. Sehingga pasiennya nggak patuh. Padahal seperti ini sebenarnya dia meminumnya tidak Tidak tepat. tepat, iya, 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 iya. Sehingga efek terapi obatnya tidak maksimal. Nah, tapi kalau memang selama ini salah, kita perbaiki ke depannya nggak apa-apa. Kita perbaiki, mudah-mudahan sesudah dapat pengertian yang seperti ini, kita bisa melihat bahwa ini obat saya bulat, tabletnya, tapi tidak semua yang bulat ini harus cara minumnya sama gitu ya. Gitu. Oke, berarti tentu kita perlu tahu juga dong, Pak Risman, nantinya Iya. tablet yang bulatnya sama dengan metode cara makan yang berbeda-beda, tentu ada tanda-tandanya. Kalau misalnya bulatnya kayak gini, berarti cara makannya ditelan langsung. Kemudian Ya. ada yang tanda-tandanya bulatnya kayak gini, berarti bisa dikunyah dulu, harus dikunyah dulu, harus dihancurkan dulu, baru masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bagaimana orang awam masyarakat bisa tahu bahwa ini obat tablet ini ditelan langsung atau Ya. tablet ini harus dihancurkan dulu. Bagaimana tanda-tanda Oke. ciri-cirinya? Kalau kita lihat tablet yang umumnya biasa ya, biasanya adalah sebesar telunjuk ya, bulat gitu ya, tidak terlalu besar. Nah, tidak ada lapisan pelapisnya itu. Jadi dia seperti tepung aja yang dikempa gitu ya. Nah, itu adalah tablet biasa. Jadi tablet biasa itu boleh ditelan langsung, boleh dihancurkan. Nah, itu tanda yang pertama. Ya, ya, ya. Kemudian tanda yang kedua bisa kita lihat itu sepertinya
ada pelapis ini, licin gitu ya. Berwarna-warna dia, ada yang merah, ada yang hijau, ya kan? Nah, ini adalah tablet yang biasa dikasih salut gula. Oh, iya. Cantik warnanya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kena air gitu ya, itu pasti warnanya jadi pindah ke tangan gitu. Iya, 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 iya. Itu adalah biasanya tablet salut gula. Nah, yang itu harus tidak boleh dihancurkan gitu ya. Langsung harus ditelan Harus langsung. ditelan langsung Oke, karena oke. tadi zat khasiatnya biasanya sangat pahit. Itu yang rasa pahit tidak enak itu bisa dibuang lagi gitu kan Iya, sesudah iya. masuk mulut. Nah, itu. Kemudian ciri yang ketiga itu licin lagi gitu ya, dikasih ada yang warna putih, ada juga yang warna lain. Ya. Tetapi dia gimana itu kayak lapis gitu ya, ada lapis. Kalau kita buka gitu tabletnya, itu ada kulitnya seperti kulit ari. Nah, itu ada biasanya salut apa ya, salut selaput. Nah, itu dia tadi yang hancurnya di lambung. Oh, iya. Itu juga tidak boleh dikunyah. Dikunyah, ya. Kemudian yang keempat itu ya, tablet yang lepas lambat tadi, yang cukup sekali sehari. Nah, itu biasanya di dalam kapsul ya, kapsul. Kalau kita kapsul itu kan agak panjang ya, kemudian ada yang transparan. Itu kalau kita goyang, itu berbunyi dia. Oh. Seperti obat flu kan, ada pernah minum obat flu yang Iya. itu berbunyi, atau ada vitamin C juga itu yang kalau kita kuncang itu berbunyi, dia butiran-butiran seperti pasir. Iya. Nah, itu adalah biasanya lapisan tablet yang lepas lambat. Jadi dia lepas satu persatu yang kecil-kecilnya itu. Kalau kita makan, kita kunyah, itu lepas semua sehingga dosisnya bisa melebihi. Oh, iya, berarti tidak perlu dikunyah ya. Jadi biar dia yang lepas sendiri. Iya, ditelan langsung aja dengan air secukupnya atau segelas air. Sampai dia masuk ke lambung dan usus. Oke. Nah, kan ada juga mungkin dulu atau beberapa, mungkin masih sekarang masih ada yang kayak gini, Pak Risman. Iya. Makan obat tablet itu pakai pisang. Ya, itu. Betul, Pak Edi. Itu tuh orang tua saya dulu ya masih seperti itu ya, betul. Nah, itu menurut kesehatan atau menurut medis itu baik apa tidak, benar atau tidak yang seperti itu? Karena kan rata-rata alasannya biar anak obatnya itu bisa ketelen, karena kan dicampur dengan pisang yang manis gitu kan. Nah, ini gimana sebenarnya? Iya, obat yang seperti ini tergantung tadi obat yang mana gitu ya. Kalau dia tablet biasa, tidak ada masalah, tidak terlalu masalah. Karena itu nanti kan di usus juga akan hancur gitu ya. Nah, tapi memang hasil pengobatannya pasti lebih lama. Efeknya itu akan lama. Kenapa? Karena kalau secara teori farmasi gitu ya, itu ada waktu yang disebut dengan waktu hancur obat. Jadi waktu hancurnya akan semakin panjang. Nanti efek awalnya juga, misalnya kita nyeri. Nah, kita butuh ini mengatasi nyerinya cepat, kalau bisa 15 menit atau setengah jam. Nah, itu nanti capaian untuk mencapai efek nyerinya itu mungkin bisa melambat 45 menit atau 1 jam. Jadi efek obat itu jadi lebih lama kerasanya. Lebih lama terasanya. Iya. Itu kalau tadi dari jenis obat yang kita jelaskan 4 tadi. Nah, tetapi nanti kita akan masuk lagi di efek obat yang harus dikunyah. Kalau efek obat yang harus dikunyah itu nggak boleh itu dengan pisang itu. Iya. Memang harus dikunyah, beneran dikunyah gitu ya? Beneran dikunyah, harus hancur gitu ya. Jadi itu tabletnya kayak biasa juga, itu kan. Oke, baik. Kita tahan dulu, kita terima dulu pendengar kita, Pak Risman. Iya, silakan Pak Edi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Y. Ya, selamat malam Mas Y, Mas Yanto di Batu Sangkar. Gimana? Ya, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arsman, salam sehat. Salam sehat Pak Mayanto. Ya, ini Pak Arsman menanya nih, kita makan obat ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat ada obat emah itu kan yang sebesar logam itu kan bisa dikunyah nggak? Itu kan enak dikunyah kan? Baru kita telan obat emah ya. Iya. Apakah boleh itu kan dikunyah itu yang rasa-rasanya manis-manis asam gitu kan? Nah yang kedua, ada orang nggak bisa nelan obat nih Pak Arsman, nggak bisa dia nakal, dia telan keluar lagi itu kan? Di sorong air pun keluar itu bagaimana? Boleh nggak dihancurkan itu obat itu baru dikasih sama dia? Nah yang ketiga, kalau kita makan obat itu boleh nggak dicampur madu supaya agak manis sedikit kalau yang pahit ya? Campur madu diminum. Nah, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yanto. Nah ini kan masih terjadi juga di masyarakat nih Pak Arisman, dicampur menarik, pisang. Kan menarik kan Pak, topiknya sederhana tapi menarik ya. Iya. Gimana? Silakan tanggapannya. Oke, yang pertama tadi obat mah kata Pak Yanto ya. Obat mah itu memang dikasih rasa peppermint ya, sehingga segar. Nah, ini yang mau kita bahas tadi, topik yang kedua sebenarnya. Jadi dia itu memang tablet yang direncanakan dan dirancang untuk dikunyah. Nah, karena memang di pabrik sendiri untuk membuat tablet obat mah ini menjadi tablet biasa itu nggak bisa. Karena dari bahan aktifnya itu sangat kuat dan harus dikempa. Jadi dia nggak bisa hancur. Kalau ditelan itu langsung nanti bisa keluar bulat-bulat lagi. Oh, nggak hancur berarti ya? Nggak hancur, nah itu jadi nggak bisa hancur Pak di lambung maupun di usus. Nah itu memang sudah tepat, itu harus dikunyah. Itu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk ada pasien yang susah menelan. Nah ini memang susah menelan, ini masih kita budayakan apa yang disebut dengan obat puyer ya. Nah jadi dia dihancurkan dengan alat lumpang di apotek ya, itu menjadi bubuk. Nah ini obat-obat yang mana yang boleh? Nah itu. Obat mana yang boleh? Itu obat yang pertama tadi, yang tablet biasa. Nah, tablet salut gula, kemudian tablet salut enterik tadi ya. Nah, kemudian lepas lambat itu nggak boleh. Nah, bagaimana jalan keluarnya kalau untuk tiga ini? Nah, dicarikan sediaan obatnya yang sirup. Jadi pabrik itu sudah merancang. Makanya ada sirup yang dirancang juga untuk dewasa kan. Nah, tidak semua sirup itu untuk anak-anak gitu ya. Nah, itu adalah untuk pasien-pasien yang susah menelan. Nah, kemudian yang ketiga, obat itu dicampur dengan madu ya. Kalau dianjurkan jangan dengan madu. Nah, karena madu itu kan banyak komposisi-komposisi lainnya ya. Kita cukup dianjurkan itu adalah dengan air gula. Air gula. Air gula sukrosa itu ya, glukosa yang dari tebu. Nah, itu dibuat cairan dengan air panas. Nah, dibanyakin gulanya, maka dia menjadi sirupus simplex namanya kalau di farmasinya itu ya. Nah, jadi itu air itu yang dipakai. Nah, dicampur dengan obat tidak apa-apa, bagus untuk anak-anak juga dianjurkan, tidak ada masalah. Nah, tapi jangan dengan madu. Itu. Berarti kalau dibantu dengan yang seperti Pak Arisman bilang tadi, sengaja dibikin air dicampur dengan gula, itu boleh berarti ya? Boleh. Gampang kan buatnya 1 sendok gula nanti ditambah aja 2 sendok air gitu ya. Tapi kalau dengan teh juga nggak boleh? Dengan teh nggak boleh karena komposisi dari teh itu kan banyak Pak, ada teopilin, ada teobromin, ya kan, ada kofein. Itu. Berarti
kalau dengan pisang, dengan madu itu sebenarnya tidak dianjurkan sebenarnya. Tidak dianjurkan karena akan mempengaruhi komposisinya itu dengan kalau tadi dengan pisang waktu hancur. Oke. Ya, baik pendengar silakan bergabung lagi di line telepon 0751 812 878 atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 66975 di malam hari ini. Topik kita pada malam ini yaitu pengaruh cara minum obat terhadap efek obat ya. Narasumber kita adalah Apoteker Harisman SSI SPFRS di malam hari ini. Oke, sudah ada lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, izin bertanya lagi Bang. Oke, silakan Mas Yanto. Ya, bertanya lagi Pak Harisman ya, boleh ya? Boleh Pak Yanto, silakan. Ya, menanya. Ini kan kita kan ada ini supaya kita suntik ini ada disuntik nih pakai misal vitamin C, itu bagaimana tuh? Dengan kadar tertentu dosisnya kan supaya mungkin kita imun kita supaya kuat itu ya biasanya seperti itu, atau kita menjadi awet mudah lah gitu ya. Nah itu bagaimana Pak Harisman? Yang kedua kan ada obat yang pakai kapsul tadi ya, kapsul kan nanti diisi dalamnya kayak serbuk atau biji-biji itu ya. Nah itu memang ditelan langsung, nggak boleh dibuka tadi Pak Harisman apa ya gitu ya. Nah itu aja pertanyaan Pak Harisman. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Pak Harisman tanggapannya. Oh ya, oke Pak Yanto. Tadi ada suntik vitamin C ya. Nah suntik vitamin C ini ada yang dianjurkan ya, ada yang tidak dianjurkan. Nah jadi gitu. Suntik vitamin C yang dianjurkan itu kalau memang pasiennya butuh pemasukan asupan vitamin C yang cukup tinggi dan cepat. Nah, biasanya pada pasien-pasien pasca operasi gitu ya, untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, kemudian juga di kecantikan juga ya untuk pertumbuhan, karena dipercaya vitamin C itu bisa mempercepat regenerasi sel dan pembentukan kolagen. Nah itu pada dosis tertentu bisa dianjurkan. Tetapi kalau dosisnya sangat tinggi, nah itu tidak direkomendasikan kan karena risikonya akan melebihi dosis. Nah, di dokter-dokter kecantikan itu biasanya bisa digunakan, tapi ada dosis tertentu yang ditetapkan. Kira-kira begitu. Nah kemudian tadi kapsul yang kita jelaskan tadi, kapsul yang keempat itu memang butiran-butiran di dalamnya. Yang umum itu ada obat flu, salah satu merek saya nggak mau sebut karena nanti dibilang promosi ya. Kemudian ada juga vitamin C juga ada yang dalam bentuk kapsul itu yang berbunyi gitu ya. Itu dia yang kita sebut dengan di farmasi nama tabletnya adalah tablet lepas lambat atau sustained release. Nah, jadi itu tidak boleh dikunyah, tidak boleh digerus juga. Kalau mau tadi susah menelan, pakai sediaan obat lain yang komposisinya sama. Nah, kira-kira gitu Pak Ento. Oke, baik. Pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Nah, karena waktu kita hanya sampai jam 9 nih Pak Harisman, mungkin ada pesan ataupun juga ada himbauan kepada pendengar kita, khususnya masyarakat ini terkait cara minum obat yang benar agar efek obat yang kita minum itu bisa bekerja dengan efektif. Gitu. Iya, rekomendasi kita adalah pertama kenali jenis tablet yang kita minum, karena itu kan obat ada juga yang berlogo bebas terbatas. Nah, obat-obat yang seperti itu kan bisa dibeli langsung oleh pasien. Nah, justru itu harus mengenal bentuk sediaan tablet yang kita jelaskan tadi. Apakah dia masuk kriteria 1, 2, 3, atau 4. Kemudian yang kedua, patuhi cara minum obatnya yang tepat. Kemudian tidak melebihi dosis yang dianjurkan walaupun kita menginginkan efek lebih, kecuali atas rekomendasi dokter, apoteker
tempat pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, patuhi juga cara mendapatkan obatnya. Jadi obat-obat yang harus diresepkan oleh dokter ya kita beli dengan resep dokter. Nah, kira-kira sehingga kita terlindung dari resiko-resiko efek samping obat yang tidak kita ingini. Karena obat itu tidak sama dengan makanan maupun minuman. Kalau dia berlebih memberikan suatu resiko, harus dipatuhi sesuai dengan dosis terapi yang dianjurkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Arisman atas informasi berharganya. Ternyata selama ini kita minum obatnya caranya salah, gitu, keliru gitu ya. Makanya kadang-kadang minum obat kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Oke, terima kasih informasinya malam hari ini. Sama-sama. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di obrolan malam dunia kesehatan pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain topik dan tentunya pasti bersama Pro Satir dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya saya Yudi Maso beserta narasumber kita malam hari ini ada Pak Arisman. Pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pamit ya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Salam. Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.